Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Trisedia Lestari Gumanti, kelas AS 1B. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman saya di kolom komentar video saya sebelumnya. Yang pertama ada dari Mutiara Kaharu. Pertanyaannya, tuliskan unsur-unsur dalam mempelajari karya tulis ilmiah. Unsur-unsur karya tulis ilmiah ada judul, pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Judul dalam karya tulis ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap, serta mencerminkan hubungan antar variabel. Pendahuluan pada karya tulis ilmiah mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, metode eksperimen, dan metode penelitian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu susunan baku, nama yang disusun di balik tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan penerbit. Selanjutnya pertanyaan dari Musdalifah Ladumar. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat footnote atau catatan kaki pada skripsi dan makalah? Baiklah, saya akan menjawabnya. Yang pertama, yaitu membuka dokumen yang akan dicantumkan footnote. Yang kedua, tempatkan kursor di tempat yang akan diberikan footnote. Yang ketiga, pilih tab. Yang keempat, untuk membuat footnote, pilih menu insert footnote atau tekan tombol Ctrl plus Alt plus F pada keyboard. Lalu, secara otomatis akan tampil nomor catatan kaki di kaki bawah halaman Anda. Lalu masukkan keterangan yang akan Anda tambahkan di sebelah nomor catatan kaki. Lalu Anda dapat mengatur posisi format penomoran dan yang lainnya dengan cara mengklik ikon footnote menu. Selanjutnya, pertanyaan dari Arum Langkamane. Pertanyaannya, terdapat berapa jenis karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah ada 8 jenis. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, yang bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Yang kedua ada makalah. Makalah yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketiga ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum penyelesaian jenjang studi. Terus yang kelima ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh adalah ada disertasi yang yaitu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid. Yang ke-8 ada artikel ilmiah populer, yaitu artikel yang ditulis dengan gaya bahasa populer
untuk dimuat di media massa atau di dalam majalah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Namira Alamri. Pertanyaannya yaitu, apa saja sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah? Sistematika penulisan karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi, eksposisi, deskripsi, dan dokumentasi. Juga harus memiliki sejumlah hal yang mendukung alur pikir di dalamnya, misalnya tabel atau gambar faktual. Selanjutnya pertanyaan dari Devi Susilo. Pertanyaannya tentang tata cara membuat daftar isi otomatis. Cara membuat daftar isi secara otomatis, yang pertama, buka dokumen di MS Word. Yang kedua, klik di bagian yang kosong atau di bagian yang kamu inginkan untuk jadi halaman daftar isi. Yang ketiga, di menu pilih tab preferensi. Yang keempat, klik tombol atau kotak daftar isi. Yang kelima, pilih salah satu model daftar isi yang ada. Yang keenam, judul dan subjudul yang akan dibuat langsung hadir sebagai daftar isi, lengkap dengan nomor halaman secara otomatis. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadira Sarapati. Apa perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi? Perbedaannya yaitu skripsi untuk tugas akhir semester 1, tesis untuk tugas akhir semester 2, dan disertasi untuk tugas akhir mahasiswa S3. Selanjutnya pertanyaan dari Fahmawati Lasimpala. Apa yang Anda pahami tentang makalah dan skripsi? Yang saya ketahui tentang makalah dan skripsi itu salah satu karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang atau kelompok atau mahasiswa guna membahas topik atau pokok pembahasan tertentu dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Selanjutnya pertanyaan dari Farhandano. Bagaimana format penulisan yang daftar pustakanya yang benar? Cara penulisan daftar pustaka yang benar yaitu struktur penulisan dalam daftar pustaka harus diawali dengan nama penulis, tahun terbit, judul, kota penerbit, dan yang terakhir adalah nama penerbit. Lalu setelah penulisan nama, tahun, judul, dan penerbit akhir dengan menggunakan tanda titik, dan setelah nama kota penerbit diakhiri dengan titik 2. Lalu, jika nama pengarang mempunyai 2 suku kata atau lebih, maka dalam penulisan namanya dibalik dengan syarat antara kata pertama dan kedua diberi tanda koma. Lalu, jika nama penulis terdiri dari 3 suku kata atau lebih, maka nama yang terakhir diletakkan di depan dan diikuti tanda koma. Jika pengarangnya ada 2 orang, maka hanya nama pengarang yang pertama yang dibalik. Lalu, antara nama pengarang yang pertama dan yang kedua diberi kata dan. Susunan penulisan daftar pustaka harus berurutan dari A sampai Z sesuai dengan huruf dari awal dari nama penulis. Untuk penulisan nama, gelar akademis, gelar keagamaan, dan sebagainya tidak dicantumkan. Cara penulisan daftar pustaka dibedakan tiap sumbernya, misalnya dari internet, buku, jurnal, atau yang lainnya. Selanjutnya pertanyaan dari Sesmita Kalipu. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam pembuatan makalah? Unsur-unsur yang terdapat dalam pembuatan makalah yang pertama ada sampul atau cover, daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, isi, bab penutup, simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka.
Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Agung Sumpito. Pertanyaannya yaitu, apa struktur kesamaan makalah dan skripsi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Agung. Kesamaan makalah dan skripsi yaitu sama-sama merupakan tulisan atau karya tulis ilmiah yang menganalisa suatu makalah untuk mencapai sebuah kesimpulan ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.